Tar dulu. Ini gimana sih ya kompak? Wah, tuh action atuh dulu. Udah action. Yuk. Sip. Kita bengong. Lu yang ngebuka, Sob. Lu masih nunggu. Lupa ya? Yuk guys, jumpa lagi bersama saya Bulus. Saya Apri. Catur. Putra. Saya belum dikenalin udah ngomong. Siapa Tolong ya, Dan tamu kita ini, Mas, di sini tamu itu. dan tamu kita ini, coba jawab. Ini ada rulesnya Pak. Sorry Pak. siapa? Orang baru. Kan lagi di jalan baru kemarin. Oke. Bersama kami semua podcast. Lupa kelamaan UEFA nih. Sorry guys, kelamaan UEFA kayak ini kawan-kawan kita udah agak-agak 6 gitu jadi. Kelamaan di rumah. Ngeliatin handphone ya nggak jelas ngapain kan. Tapi ada bagusnya juga loh UEFA loh. Gue nggak harus ke kantor anjir. Kenapa? Kantor gue horor. Yang horor siapa yo? Pak, ini orang siapa sih Pak? Tadi dia pengen kenalin diri. Ada faedahnya. Biar saya ada gunanya gitu. Jadi tanya apa sih? Kenalin Sob. Kan tadi udah kenalin diri dengan bang siapa tadi? Ogi. Ogi Saputra. Horor kan namanya? Oh itu masih salah. Nggak, tapi emang kantor kita serem banget sih ya. Iya asli. Gara-gara work from home, jadi begitu work from office kan sedikit nih orang yang masuk ke kantor, dan itu emang jadi serem. Jadi agak gimana gitu. Lu Serem lihat buku tabungan apa gimana? apa? Buku tabungan. Kelamaan di rumah ya. Ngeliat buku tabungan serem gitu. Serem banget rekening nih. Masih ada nggak nih? Masih ada nggak nih? Tapi kalau ngomongin horor kantor tuh Catur punya cerita. Buh, bagi-bagi dong. Banyak ya, Pak? Gue banyak cerita kalau horor kantor tuh banyak. Dari awal gue masuk sampai 5 tahunan gue di sini itu ada ceritanya masing-masing. Gitu. Jadi Infobang termasuk kantor yang horor. Salah satu termasuk kantor yang paling horor kalau Tapi emang Infobang dari yang itu udah ya. kantor yang paling horor dan paling horor. Ini gue nggak ditanya-tanya. Oh iya. Sabar Pak, sabar. Gue juga punya pengalaman horor di sini. Oh iya benar. Oh, sering main Infobang juga? Ada kenalan, Bro? Ini ceritanya gue siapa sih? Ceritanya gue yang siapa? Boleh ceritain Mas Ogi sedikit. Bang Ogi ini kalau cerita horor gue tahu ceritanya. Dia horor itu bukan ngeliat makhluk halus, makhluk kasar. Kasar aja. Gue hampir tiap hari ketemu makhluk halus. Wow. Gue kalau di Snowy nih, ngaca. Gue selalu baca ya, gue sih. Suwe. Gimana tadi? Jadi lo habis mandi nggak andukan langsung ngaca. Horor juga. Horor. Itu bukan horor malu. Terus lo ngaca di atas bawah horor. Ini malam Jumat ya? Lo masih sore. Hari Jumat. Malam Jumat Iya. kemarin. Tadi malam. Tapi Jumat termasuk horor. Kenapa horor? Jumat Kliwon. Emang Jumat kuliah horor. Nama-nama Jumat itu identik horor. Padahal sih sebenarnya malamnya yang horor ya. Malam Jumat. Malam Jumat, lu bikin tanggalan sendiri Jumat ini. Enggak, kalau orang Jawa itu kenapa malam Jumat? Karena Jumat malam itu udah dianggap hari Jumat. Oh gitu. Kalau orang Jawa gitu kan? Untung gue bukan orang Jawa. Orang Jawa gitu. Jadi kalau malam Jumat masih Kamis kalau gue. Masih Kamis. Malam Jumat itu bukannya kalau umat Islam itu kan ngaji gitu kan? Bukan gitu ya? Karena horor kali. Ngaji kan horor aja. Kenapa ngaji itu malam Jumat? Karena besoknya hari Jumat. Terus? Makanya ngajinya malam Jumat. Makanya malam Jumat. Jangan sampai hari Jumatnya karena besoknya hari Sabtu. Ini dapat 2 orang dari sekarang. Ada 2 nih. Karena ada 2 nih, double. Kalau mau mundurkan diri, jangan kayak nggak mutu banget. Ngomongin yang kamu tuh pasti Jadi cerita lo di kantor horor apaan? Cerita horor di kantor lo, Dur? Kalau waktu itu pertama kali gue masuk ke sini berarti 2014 lah ya berarti. 2014 akhir gue masuk sini itu ya namanya masih anak-anak baru kan,
Oh, kantor belum Tengil direnov. gitu. Belum renov. Oh, masih renov. kantor lama. Iya benar. Masih kantor lama. Yang belum Namanya renov. anak baru Tengil kantor. Kenapa? Biasa gitu. Jadi waktu 2014 itu kantor masih lama. Ya kan, masih kantor lama, masih hadap-hadapan kan ininya kan. Itu gue berdiri aja udah horor, Bro. Gue ngeliat muka dia. Kalau berdiri ngeliat muka dia. Ini ada panen gitu. Mukanya horor gue. Ngeri ya. Waduh. Senior bro. Dulu tahu Senioritas masih sendiri. ya? Iya Masih kan? ada dulu Dulu senioritas. tahu sendiri. Datang kantor kan kalau dia kan. Merengut mukanya. Mau negor juga orang ragu-ragu. Padahal lo beda divisi ya? Beda divisi padahal. Muka ditekuk aja gitu. Ngeri kan? Ini orang bisa senyum kan nih. Pas tahun-tahun itu kan memang masih sering pulang malam kan gitu kan. Kadang deadline gitu kan masih sering pulang di atas jam 11. Nah, pas posisinya waktu itu deadline dan gue harus jagain internet waktu itu posisinya. Gue ingat gue belum sholat Isya. Terus ke bawah kan males ya kan, ke bawah ke musola kita kan adanya di bawah, males nih, ya udahlah gue sholat di atas aja. Akhirnya gue sholat di ruangan Direksi. sekretaris. Oh iya, sebelah. Iya, ruang sekretaris depan Sebelah direksi. ruang direksi. Nah, ruang direksi informasi ya, kalau misalnya ruang direksi kita itu kalau mau ke ruang tengah itu harus lewatin lorong dulu. Nah, terus di situ ruangannya gelap. Paling ukuran berapa sih itu 6x7 lah ya, dengan ruang direksi sama ruang sekretaris itu kan hampir jadi satu. Dipisahin pintu doang. Nah, itu langsung tembus ke ruang tengah gitu. Dan itu posisinya udah gelap gitu. Nah, di ruang direksi waktu itu ada kalau nggak salah ada foto gambar lukisan leak gitu. Ada ya? Gue juga baru tahu. Rokaat pertama nggak ada masalah, terus masuk rokaat kedua pas lagi sujud itu gue udah ada berasa kan posisi malam ya, harusnya kan ruangan di situ tuh dingin ya kan, suasananya tuh agak dingin gitu, harusnya gitu, tapi ini kok ada kayak campur gitu, kadang di punggung gue tuh berasa panas gitu, hangat gitu. Ya udahlah, gue coba untuk konsen lagi, ya udahlah, mungkin perasaan doang. Nah, masuk ke rokaat ketiga itu gue udah mulai merinding, bulu kuduk gue tuh udah mulai merinding gitu kan. Udah akhirnya gue percepat aja tuh sholat, ya kan. Rokaat terakhir pas sujud nggak bisa bangun gue, bener-bener nggak bisa bangun, kayak ada yang dudukin di punggung, ya di punggung gue tuh berat banget, nggak bisa bangun sama sekali gitu kan, sampai ada kali tuh 3-4 menit gue nggak bisa bangun. Iya, mau minta Bisa nambah soalnya itu rakaatnya. Nah, mau minta tolong nggak bisa ngomong, padahal gue dengar sebelah sini tuh rame orang ngomong gitu, sebelah ruang redaksi itu rame, nggak bisa ngomong, mau minta tolong nggak bisa ngomong gitu. Akhirnya ya agak gue kencengin ngomong Allahu Akbarnya gitu. Allahu Akbar gitu, baru bisa bangun gue. Nah, habis itu akhirnya gue lupa tuh tahiyat akhir tuh, gue lupa bacaan gue gitu. jadi udah tahiyat akhir udah langsung assalamualaikum aja gue. Nah, pas gue liat nengok assalamualaikum ke kanan itu pas kan masuk ke pandangan gue masuk tembus ruang direksi karena hanya kaca kan di situ kan. Masuk ruang direksi dan itu langsung lukisan leak itu gitu. Itu gue masih ingat bahwa lukisan leak itu gue ngelihat lukisannya nggak kelihatan. Gue nggak tahu sebenarnya itu lukisan leak pertamanya gitu, tapi yang hanya gue lihat adalah titik 2 merah, Mata itu pasti. ya kayak mata gitulah gitu. Titik 2 merah itu yang gue inget gitu loh. Tapi sebenarnya waktu itu gue nggak tahu, waktu sholat itu gue nggak tahu kalau itu lukisan gitu, karena gelap tuh posisinya di dalam. Assalamualaikum warahmatullah, udah gue nggak pakai doa, langsung gue cabut situ kan. Dah nggak lama gue langsung balik, besokannya gue lihat di situ dan itu nggak ada cat merahnya, jadi ya matanya mata hitam biasa gitu. Matanya nyala satu. Ya jadi ya akhirnya
kesimpulan gue yang gue lihat itu adalah lukisan itu matanya nyala gitu loh, warna merah itu. Tapi sekarang kayaknya udah nggak ada karena direksinya ganti. Waktu itu pas gue masuk direksinya masih direksi lama, kayaknya diganti sama yang Ruangan yang mana sih? sekarang. Itu di dalam ruangan berarti? Di dalam ruangan. Nah, karena dia kan anak baru. Ya benar tadi Tengil sama Songong. Kagak tahu kalau itu tempat emang horor. Main sholat aja Sholat dia di situ ya. situ. Katanya nih, bapak gue diganggu nih. Lah biasa dong, gue kan ya lu tau lah Tapi apa lo masuk taraf ruangan keagamaan assalamualaikum gue ya kan? kan. Iya kan. Lo masuk ruangan assalamualaikum Gue juga enggak? tahu dong taruh Baca doa kan? Gue tuh pengen sholat yang khusyuk gitu loh. Kalau di tengah itu rame gitu kan. Itu isya terlama yang selama hidup gue jadinya. Ada semenit tuh. Pas lo mau bangun tuh nggak bisa. 3-4 menit nih orang kagak dengerin 3 ya. sampai 4 menit. Tadi tidur lu. Ini ngomong segitu lama. Kagak saking fokusnya lupa Saking kan fokusnya lupa. ceritanya. Dan itu emang horor sampai sekarang sih gua rasa ya. Tapi emang bagian itu emang sering kejadian kan daerah. Tapi daerah situ kan lebih paling sering kan. Iya, paling sering deh. Iya, kesini sih gue kan dengar cerita dari teman-teman yang mungkin sekarang udah ada yang resign gitu kan. Nah, waktu itu posisinya itu kan lorong itu berhadapan langsung sama ruang meeting, ya kan, yang sebelum dibongkar gitu. Nah, waktu itu ada teman kita orang riset itu dulu juga pernah ternyata. Jadi dia saking lemburnya itu riset, dia tidurlah di ruang meeting itu dengan posisi pintu terbuka menghadap ke lorong gitu. Ya kan. Nah, dia tidur di bangku itu posisinya entah setengah sadar atau gimana gitu kan menurut dia bangun, dia ngelihat perempuan berdiri di lorong itu. Anjay. Dia ngelihat perempuan baju putih, bener-bener baju putih ya, dia ngelihat di situ. Tapi dia masih begini, ini gue sadar atau enggak gitu. Gue karena posisinya dia kayak orang bangun tidur. Tapi setelah pas dia ini bangun gitu kan, bener-bener posisi di saat itu gimana sih, kayak deja vu gitu loh. Jadi gue lagi tidur, tiba-tiba bangun, gue ngeliat itu, tapi dengan kondisi semuanya sama. Yang beda adalah hanya gue ngeliat itu doang gitu. Dan setelah gue baca gitu kan, hilang, gue bangun tidur gitu. Habis itu dia cabut langsung pulang gitu. Nah itu kan sebenarnya posisi duduk gue adalah membelakangi ruang meeting itu tadi. Ya kan, posisi duduk gue, dan gue sebenarnya Waktu dulu itu ya. iya, posisi duduk gue itu membelakangi ruang meeting yang Berarti tadi. yang di tempatnya Rizka sekarang itu ya? Iya, Oh. tempatnya Rizka sekarang. Hati-hati ya, yang namanya Rizka itu tempatmu dulu. Jadi gue pernah tuh malam, gue kan emang kalau wartawan kan emang sering pulang malam kan. Kebetulan waktu itu gue sendiri, tapi masih ada layout satu sama fotografer satu, cuma duduknya agak jauh kan. Kalau layout itu kan udah beda ini kan. Jadi kalau di tempat gue tuh udah cuma sendiri. Nah itu tuh gue sering banget ngedengar di ruang meeting itu bangkunya geser. Sering banget, cuman gue cuekin kan, udah sering banget kan. Sering kayak ada yang geser gimana sih kalau nah, itu udah sering banget. Sampai ke jeduk-jeduk ke partisi, duk gitu kan. Gue tahu di situ nggak ada siapa-siapa gitu, gue tahu. Tapi itu mah udah sering banget, itu daerah angker itu, ruang meeting, lorong sama ruang direksi, tangga, plus resepsionis. Iya. Nah itu waktu kantor lama, dan kantor baru gue sempat ngelihat lagi Dia. Jadi itu posisi udah lama. Tapi lo ngalaminnya sendiri-sendiri kan? Maksudnya lo sendiri ngalamin sendiri, nggak pernah ada yang bareng-bareng gitu lo ngalamin bareng-bareng. Tapi bukan gue, tapi waktu itu ada tim event atas itu, kita waktu itu mau event kan, ada dia juga. Cuma posisi kita waktu itu lagi bareng-bareng, cuma yang ngedenger itu cuma 3 orang. Cuman itu pas udah direnov posisinya. Oh, udah direnov. Itu kantor baru gitu kan, kantor baru. Posisi yang denger 3 orang, tapi di situ ada 5 orang termasuk gue sama dia. Gitu. Ada 3 yang orang denger cewek ketawa. Itu bareng-bareng kita. Posisi lampu nyala. Kita juga bingung kan, tahu-tahu mereka lari ke bawah. 3 barengan. Pertama tengok-tengokan mereka, ya kan? Lu denger nggak? Iya denger. Kabur mereka bertiga ke bawah. Pas di bawah pucet ditanya, lu denger apaan? Denger cewek ketawa tadi katanya. Dari lorong itu.
Ini masih cerita kantor lama ya. Ini lebih ekstrim lagi nih. Gue kan biasanya cuman kursi geser itu menurut gue sih kayak ekstrim. Gue bukannya berani tapi nggak penakut juga gitu. Jadi kalau cuma geser sih gue diemin aja. Paling gue kencengin TV supaya gue nggak denger karena gue harus fokus kan. Nah itu kejadiannya gue baru balik jam 3 pagi. Gue belum balik jam setengah 3 pagi tuh gue masih di kantor. Anjir masih di kantor kok. Setengah 3 pagi. Berani Tadinya dia. sampai jam 1 tuh masih ada anak-anak. Cuman kan kebetulan gue kan PIC buku waktu itu kan, buku yang dia tahu gitu. Nah itu gue masih harus bikin kesimpulan. Putra belum pernah kebagian tuh PIC buku. Nanti kita jorokin po biar ketemu sama setannya nih. Nah itu jam setengah 3 pagi posisinya gue masih di kantor. Terus biasa kan gue ngerjain daftar isi deh waktu itu kalau nggak salah. Terus tiba-tiba dari tangga yang dari Parkiran. marketing, Market parkiran ya. ruang marketing, tangga dari situ tuh kayak ada orang jalan nggak pakai sendal. Jadi bunyinya nginjak ubin tapi kencang, duk gitu. Gue pikir masih ada orang nih gitu kan. Ada yang maksudnya masih ada yang datang lagi nih gitu kan. Gue nengok kan nggak ada orang, tapi suara jalannya masih sampai ngelewatin depan gue. Duk ke arah tangga sebelah sana. Gue langsung gitu dong. Tapi gue tuh kayak waktu itu gini loh. Kalau gue kabur gue gengsi gitu maksudnya. Dia gengsi lah sama setan. Gengsi dong, masa gue kabur sih. Masa gue kalah serem sih. Sebenarnya Ini bisa dibilang aja serem gue ini. tinggal telepon Setannya security. dilawan tuh. Gue tinggal telepon security kan ke atas gitu, atau gue turun ke bawah kan. Ini enggak, gue diam aja. Gue tungguin mau ngapain lagi nih orang nih gitu kan. Bukan orang kali. Oh iya, mau ngapain lagi nih setan kan. Udah kesana udah sih nggak ada suara lagi abis itu. Terus gue cetak TV, gue telepon dia. Lu kesini sekarang? Saya siapa ya? Oh iya, kamu siapa sih? Abang setan mana yang udah pernah ditakutin sama abang? Ceritanya sama ya. Waktu itu gue juga lagi kerja, terus ditelepon sama bini gue. Itu jam 2:30 pagi tuh telepon. Bisa hampir mirip sih. Kejadiannya tuh sama. Gue lagi kerja suruh pulang gue ya. Mirip ya. Bisa gitu ya. Kita waktu itu emang kerjanya malam semua dari sip-sipan. Cuman dia emang pas ke atas ngapain lu? Digebrak-gebrak sama dia. Sebenarnya orangnya nggak berani, tapi kalau gue dikagetin gue marah. Itu beneran. Tunggu dah. Lah berarti setan itu kalau mau nakutin lu nggak boleh ngagetin ya? Ini informasi aja nih buat para setan sama jin. Bang, izin saya nggak mau ngagetin, mau nakutin doang gitu. Sopan. Ya. Pokoknya gue mendadak berani gitu. Misalkan gue pernah lagi di Lewiliang dulu. Nah tadi yang di kantor tadi nggak jadi Di kantor dulu ya. Iya tuh. Suka skip gitu ya. Kenapa bisa kali Willy ya? Nah, gue di kantor ini tuh sering di gitu. Terus sama bangku yang di ruang meeting itu didorong-dorong. Terus ngegebrak lagi tuh. Enggak, pokoknya Hilang. pernah jeduk gitu. Terus ke partisi. Iya maksudnya abis dibalas itu dia hilang gitu ya. Diam. gue gedor-gedor gitu. Tapi nanti nggak lama gitu kan jeduk. Oh, ada lagi. Nekat berarti setannya. Terus gitu. Gua rasa setannya gua nggak suka nih kalau lagi ngagetin tapi dibales. Gua sebenarnya- Sensi gua juga. sebenarnya takut. Cuman kalau lagi ya gue sih mendingan dikagetin, jadi gue berani gitu. Kalau misalkan dia nggak ngagetin, tiba-tiba slow gitu berani. Tapi setan sini emang hobi gitu loh. Gue kan pernah tuh dulu yang wartawan yang orang kampung gitu. Dia sama. Pokoknya dia lagi di depan, posisinya tuh lagi di dekat tangganya ke ruang direksi. Itu kan dulu dia nelfon, dia ruangan di situ atau dia lagi nelfon deh gue lupa. Terus tiba-tiba dia marah-marah sama gue. Lo ngapain sih? Gue lagi nelfon lo set gitu. Di siapa yang gila nih orang tuh gue. Jadi dia lagi nelfon merasa terganggu karena katanya gue gitu sering banget. Gak usah malam, siang pun begitu. Iya siang itu Iya. siang posisinya. Siang juga ya. Dia makin kesini makin ekstrim. Siang juga. Jadi kadang itu waktu itu gue masih mending tuh jam 11 ya kan, jam 11 malam gitu. Kadang yang kalau yang udah lama-lama itu jam 12, pokoknya jam 12 ke atas lah. Kesini-sini makin ekstrim. Mungkin ya udah sepi nih ya kan. Udah jam 12 udah gak ada orang, siapa yang mau gue takutin gitu kali. Males dia, udah nggak ada warga udah tahu nih. Kesini-sini Nyari mangsa dia. iya, kesini-sini deadline jam 10 ya udah kelar gitu kan. Nah ini belum begitu lama, 2 tahun lalu lah. Udah direnov. Nggak nyampe 2 tahun lalu udah direnov ya. Udah direnov. Kan gue ikut kegiatan badminton.
dari kantor. Nah biasanya kita mulai jam 7 selesai jam 9. Nah itu gue biasanya juga balik lagi ke kantor. Ini posisi kantor udah direnov. Posisi tempat duduk gue itu kan ada di sebelah tangga. Jadi kalau misalnya gue dari tangga itu, kalau pas mau masuk ke tempat duduk gue, pasti gue ngelihat ruangan redaksi gitu kan. Jadi semua bangku-bangkunya gue kelihatan gitu pasti. Nah jadi pulang dari badminton jam 9 itu gue rencananya mau salin, terus ternyata udah pada pulang kan, teman-teman redaksi udah pada pulang gitu. Ya udah berarti pas gue masuk di situ tinggal di bawah tuh tinggal ada security sama driver. Nah posisi akses masuk pintu kantor kita kan cuma 2, dari belakang sama dari depan. Nah posisi pintu depan itu pasti udah ditutup tuh, kalau misalnya karyawan udah pada pulang pasti udah ditutup kan. Jadi tinggal satu pintu akses masuk dari belakang. Nah, gue pulang ya, gue mau salin, masuk ke tangga atas, mau ke tempat duduk gue ngelihat di situ itu posisi lampu udah pada dimatiin di tengah. Gue malas nyalain ya kan, karena tempat duduk gue udahlah cuma salin doang gitu. Nah gue ngelihat di situ ada yang jongkok di partisi, di satu partisi gitu, di dekat lorong itu juga gitu kan, di satu partisi lagi jongkok, badannya itu mirip security yang lagi jaga ya kan. Karena gue berpikir ya mungkin itu juga si security itu ya gitu kan, lagi ngeberesin apa gitu kan. Biasa kalau security kita kan kalau malam kan suka ngecekin apa gitu kan. Ya gue tegur kan, ngapain lu Pri gitu. Ya udah, tapi dia nggak jawab. Ya udah gue cuek aja, orang gue cuma salin gitu kan, ganti baju basah. Udah gue salin beres-beres, dia masih duduk di situ, masih jongkok. Gue panggil lagi ya, Pri duluan ya gue gitu. Nggak jawab juga. Ya udah gue tinggalin ke bawah. Seret. Nah dari bawah itu kan ya kalau kita mau ke parkiran kan dari ruang redaksi itu nggak ada 5 menit lah ya. Nggak nyampe 5 menit kan. Udah keluar, gue ngeliat dia lagi mindahin mobil kantor dong. Si security itu lagi mindahin mobil kantor, lagi manggil gue tadi, parkirin gitu kan. Sering loh yang di kayak sini begitu. Di sini sering. Kalau di sering. sini sering. Malah siang itu juga ada kayak begitu. Pernah dulu sekretaris redaksi pernah dimiripin, sekretaris direksi, terus marketing, manajer dulu pernah tuh udah 4 orang tuh yang gue tahu ya. Terus OB tuh udah 5 orang yang gue dengar ceritanya. Jadi orang ngelihat misalnya gue ngeliat lo nih, padahal enggak. Gue ngeliat lo. Jadi tadi gue ngeliat dia tuh di atas gitu. Dia kan artinya nggak masuk. Gitu. Itu pernah kayak gitu, sering banget. Tapi nanti seru juga kali kalau kapan-kapan kita ini malam-malam gitu. Kayak yang di YouTube uji nyali. Berarti kita ini nih uji nyali nih. Iya, jadi berani nggak tuh nanti kita uji nyali? Ya kalau gue sih ya kagak berani. Gue tapi kalau malam namanya uji nyali kita harus melek dong. Sambil ngopi asik kayaknya. Serius, maksudnya gini ya. Uji nyali tuh bisa siang nggak sih? Bisa dong. Siang aja deh. Lu gua taruh ruang direksi ya. Uji nyali tuh. Sama aja kalau di sini mah nggak kenal siang malam. Ada keharusan kalau uji nyali itu malam. Yang lu tontonin tiap hari itu malam. Tapi kapan hari pernah ada di sini kesurupan siang-siang kan ya? Ya itu kan resepsionis. Gila itu ya. Siang-siang kan, gue denger doang. Malum gue sama Putra mah liputan mulu, sibuk ya. Jarang ke kantor. jarang ke kantor. Gue tadi dulu gue dengan ngomongin horor ini gue juga jadi pengen nanya deh sama dia khususnya. Kasih. Banget nonton tiap hari loh. Dia nonton. Dia nontonin YouTube horor mulu. Lu kalian juga? YouTube horor? Oh tiap hari? Enggak tiap hari sih, maksudnya suka tiap film aja. hari. Enggak, Suka. ini efek. Kalau ada skalanya, kalau horor itu hampir mayoritas orang suka gitu, hampir mayoritas gitu. Karena horor itu bikin penasaran. Iya. Sebenarnya. Konten-konten. Cuman kalau udah ditontonin, konten YouTube yang Iya. Horor ya? Yang paling nonton horor ya? Yang paling itu. Karena itu satu hal yang baru gitu, satu hal yang beda gitu. Tapi kalau menurut gue nih kayak yang pernah kalau dia nonton kan kadang-kadang gue juga mau nggak mau jadi ikut nonton kan. Itu kayaknya tipe mirip-mirip gitu loh, membosankan menurut gue. Dia mengeksplor daerah mana gitu. Ya itu masalah yang bikin konten, kenapa mirip-mirip. Tapi emang kalau horor gitu emang menarik sih. Gue juga suka nonton film horor, tapi bukan konten YouTube horor, tapi film horor. Gue punya tips menarik nih kalau mau nonton film horor tapi nggak takut. Apa?
Gampang. Ya. Lo mute. Sumpah sampai habis nggak ada serem-seremnya. Lo mute. Iyalah, Pak. Suaranya lo Gak ada hilangin. suaranya. Lo lihat-lihat aja gitu lihat. Oh iya. Oh iya. Asli nggak serem. Tuh. Horor Jepang. Tips dari gua tuh. Horor Jepang serem juga, Sob. Ya serem tapi coba lo mute. Karena apa ya? Dia lebih ini sih. Nah, itu kalau film horor itu Lebih dia gambar yang yang- bikin ngaget itu suaranya. Emang suara ngaget. Ngagetin. Jadi kalau mute tuh Lu- ya berkurang lah. Lu mau horor yang paling yang nggak serem, nggak usah di mute. Horor Cina. Yang lompat-lompatan itu zombie. Pampir itu pampir itu. Yang kalau berhentinya pakai kertas bon itu. Iya gampang nyari aja kwitansi tempelin. Bayar utang lo. Berhentinya pakai itu doang. Berhentinya pakai itu doang. Nah itu settingan apa enggak sih? Host, kok gue aus ya lama-lama ya? Aus, tadi kan kita pada mesen nih. Sambil ngopi enak nih. Ada kali kopi nih boleh boleh. Kreatif, kopi mana kopi? Boleh nih minum-minuman buat bintang tamu kita juga nih. Ya. Ini apa kopi? Tukang kopi ini Ini apa? cakep-cakep. Oh, Ini lu. Ini yang Ovaltine. Ini dua. Pos sama ini. Nah, ini dia nih gue jadi Johnny. Gue dicoba dulu nih. Ini gue jadi ditanya nggak sih? Jadi tadi kenapa? Kenapa? Settingan bukan settingan bukan? Masalah settingan menurut gue nggak penting. Yang penting lo terhibur bang enggak gitu. Kalau misalkan lo nggak terhibur terus ya ngapain ditonton gitu kan? Tapi asli kalau gue sih kagak suka ya nonton YouTube yang demi konten. Tapi apa sih kayak Ya milih-milih sebagian juga, besar kalau- settingan sih menurut gue demi konten. settingan. Semua settingan kok. Semua settingan, Semua ada settingan. settingan. Pasti settingan itulah. Tapi kalau yang itu gue rada nggak percaya yang ada orang yang ada setan digebuk pakai apa tuh besi. Ke Batako gitu. Oh ya batako. Tapi lucu kan? Setan Tapi digebuk kita pakai settingan batako. Nah itu kan Tapi gue kita bilang ini gini, terhibur jadinya. dia nanya sama gue, menurut lo ini settingan nggak? Jadi ceritanya dia lagi duduk terus tiba-tiba ada pocong ya? Ada kuntilanak. Kuntilanak apa pocong? Lupa gue. Oh, Beda, itu gua bentuknya nonton. beda soalnya. Itu gua nonton. Terus dia kaget, kesel, si orang yang uji nyali ini kaget, kesel, dia ambil bata, dipukul itu kepalanya, kupruk pakai bata, kubrak itu. Jadi manusia tuh nggak ada yang takut sama makhluk halus jadinya, nggak punya harga Oh ada diri. bagusnya gitu. Ada teman gue waktu kuliah dia keren. Apa? Dia kalau ada yang horor-horor gitu diajakin berantem, Bo. Kayak dia dong. Ya, itu model lu. Awas lu, keluar lu, gue tampol lu. Jadi dia mau ngelihat kayak begituan, teriak-teriak, kenapa lu? Ada setan aja nongol muka di muka gue. Anjing sih ada ajakin berantem. Wah stres nih orang kata gue. Stres kan? Itu Teriak-teriakin dong. Dimaki-maki. Iya sama, tapi Kayak kalau berarti ya, mirip kalau ya. gua kaget, kalau gue nggak kaget gue takut. Sengaja nih jalan nih digong. Mau diajakin berantem. yang ya. waktu ada orang jalan itu kan lu kagak kaget, gue yang kaget kenapa lu berantem sama itu dikebrak-kebrak semuanya. Tapi kan istri gue di Iya. Bikin dong, gini dong. Gimana sih bikinnya? Love banget. Separuh. Tapi gini, lu pada percaya nggak kalau misalnya asal usulnya kayak jin, setan gitu dari orang yang tadinya hidup terus Enggak. gitu. Enggak lah. Lah terus itu Enggak lah kalau yang mall horor di Klender itu kan udah viral banget tuh kalau di Mulai mana? yang Jogja dulu yang mall Oh, yang dulu kebakar di super Jogja. super Pas kerusuhan. Iya itu karena di Mei itu tuh kayaknya jumlah kematian banyak dalam sejarah kali ya. Soalnya Tapi sih emang ngeri itu kan dia mati dibakar kan? iya Itu itu di- Iya, jadi Kunciin di dalam mall, kan? satu mall Iya. itu memang Dikunci terus sengaja dibakar. dikunci terus dibakar. Iyalah gila. itu Panggang hidup itu. di masa itu banyak banget tempat jadi horor karena kan mulai dari kerusuhan Mei aja deh, mulai dari 12 Mei terus demo Semanggi sampai ke ya itu kerusuhan yang 14 Mei itu kan. Jadi ada cerita soal demo itu kan adalah dikit lah, boleh diceritain aja pelaku sejarah. Gimana sih itu dulu? Iya. Oh itu kenapa sih bisa sampai rusuh gitu? Emang nggak bisa apa demo baik-baik gitu? Pak kita mau demo gitu, jangan diapa-apain gitu kan? Karena di zaman itu gue doang. Enggak ada. Dia nggak ikut. Ikut.
sembarangan. Lu gimana dulu bikin provokasinya gimana? Emangnya gue kan bensin di kampus gue itu ada satu ketua pamret. Ya, Oh, resimen nama mahasiswa gitu ya. Forkot, organisasi iya, gitu. organisasi mahasiswa gitu kan. Ada Apa itu Forkot, singkatannya apa? Kalau Forkot tahu gua kalau Forkot. Forkot forum Forkot, kota. forum kota. Forum bersama. PSMJ. FNJ itu forum senat deh pokoknya. Oh, ini anak-anak Pamret anak apa sih? demo Banyak, tahu. banyak. Gue waktu semanggi itu sebenarnya ikut juga, cuman nggak sampai chaos. Dia yang ikut sampai chaos waktu itu, ya kan? Situ ikut sampai chaos ya. Jadi itu barisan Paling depan. Ya. paling depan banget, gue berhadapan sama Itu kalau kayak gitu pas si tentara itu. Kadang-kadang tuh kita ketika demo itu ada demo besar, ada demo kecil ya. Maksudnya ada yang semua turun kompak semuanya tanpa terkecuali turun. Ada yang kadang-kadang punya jadwal sendiri-sendiri gitu. Ntar si forum ini. Nah pada saat itu emang semua pada turun. Nah biasanya kalau ada demo besar begitu, itu kita udah dengar rencana dari kita nggak tahu itu benar Iya, atau enggak ya. Kita dengar dari ini angkatan nih udah siap mau beraksi. Udah ada info lah ya. Nah, gitu. Kayak ada info gitu loh. Kita semua hati-hati ya, soalnya ada rencana nih kita mau dilawan gitu lah istilahnya gitu. Kadang udah ada info itu. Banyak faktor sih karena waktu itu kan banyak jadi faktor. bisa jadi kita terprovokasi sama itu, bisa jadi juga itu, bisa jadi ada info benar itu juga benar bahwa emang ada saat dimana angkatan itu diem, ada saat dimana dia memang punya rencana untuk melawan gitu loh. Bisa jadi itu benar juga. Terus bisa jadi juga memang ada provokator. Kita nggak tahu kan pada saat itu kan udah terlalu ini gitu. Nah gue nggak tahu nih, pasti kalau di mahasiswa sih pasti ada provokator sih. Maksudnya bukan provokator ya, ada yang provokasi. Ada yang provokasi. Ada sih masih. Pada saat semanggi itu gue nggak tahu lu di depan gimana, tapi ketika di belakang masih pada duduk-duduk, itu kan dia paling depan, gue kan paling belakang pasti ya. Kalau dia di depan, gue masih paling belakang. Dia bagian ngisiin bensin. Gue supply batu. Jadi Plastik. yang gue Kan tahu, ini gue tapi gue supply gitu. yang gue Ngisiin tahu, Tapi itu penting itu supply batu ini asli. sama ngisiin bensin ke botol. Ada harganya lagi. Iya, udah premium. Jualan. yang gue tahu tuh waktu itu gue ingat banget, gue pasti ada di paling belakang kan, cewek-cewek juga pasti ada di belakang kan. Gue ada di belakang, terus tiba-tiba ada mahasiswa dari kampus lain, daerah rumah lu tuh, daerah Depok. Itu tiba-tiba ada mereka dari belakang lagi nih, entah dari mana gue nggak ngerti. Warna biru dongker. Pastinya. Enggak, kuning sama abu-abu. Ya itu dia, sekarang sudah jadi biru dong. Oke, gue nggak tahu. Nah itu tiba-tiba ada dari belakang, itu gue nggak tahu dari mana, dan dia dari Pamret atau FKSMJ gue nggak tahu. Itu udah bawa bambu tuh, bawa bambu kayak orang zaman perang. Waduh, tahun siap 45, cuy. rusuh ya. Iya chaos gitu kan, wah panik kan, itu panik yang di belakang panik, cewek-cewek udah langsung apa cari pengamanan gitu kan, pada pakai ini semua kan. Masker. Bukan, waktu itu anduk dibasahin. Biar ini kayak air mata. Pada pakai itu terus cari mobil masing-masing. Jadi kita harus pergi dari situ lah. Kalau nggak punya mobil, mobil yang waktu itu ngantri kita demo, bis. ditahan. Kalau gila. Mayang Sari, Bro. Mayang Sari. Jangan lupa Mayang Sari Bakti. pakai itu apa? Odol. Ya. Orang di sini, yang ini di sini dulu. Itu ini Bang. tapi kan nggak ngaruh itu kan sekarang nggak ngaruh. Nggak ngaruh itu odol dingin nggak ngaruh. Gue sih nggak pakai odol, gue sih pakai anduk itu. Ngaruh nggak sih itu odol itu? Enggak tahu sih ya. Yang jelas pedas. Pedes. Iya, tapi itu kagak ngaruh kan? Ya itu. Kagak ngaruh. Enggak ngaruh karena kena pedas. Ya gua rasa itu biarin aja. Oh ini pedesnya gara-gara odol gitu. Buat bohong-bohongin asap. Iya. Bohongin asap. Itu Padahal pakai bisa. apaan itu? Yakin lo, bukannya biar nggak ngantuk. Ini masuk aku rasanya. Iya. Tapi jujur. Biar nggak demonya nggak ngantuk. Tapi jujur, gua pertama Kenapa nggak lu sumpelin aja di mata kalau biar nggak ngantuk? pasti pakai, orang yang lain pada mati gua pakai kan. Makanya gua bingung tuh. Udah pakai aja. Jadi perih sih emang. Tapi tuh di pas di depan tuh chaos tuh. Nah, itu gua nggak tahu bergelimpangan tuh, di gitu. depan ada apa tuh. Kan kalau lihat di TV dokumentasi kan ngeri itu. Nah, Ada yang lagi kalau di TV geletakan. kan, kalau di TV Yang kan jelas selalu- nih ya gua Ada pokoknya yang geletak-geletakan itu. Iya beneran. Gua masih inget nih yang anak yang mati itu matinya di depan gue. Anjir.
dan dia kena sniper dari gedung BRI. Tuh, salah sasaran Wah berarti. gila itu. Gua Tapi gua kalau jadi saya udah gua kalau jadi enggak, tapi benar itu kalau gua jadi aparatnya gua juga harus nembak yang nyuplai nih. Tukang suplai batu, suplai bensin itu harus yang pertama tuh harusnya. Salah Kalau kayak habis gitu ya. nembak ya salah lagi. kampret tuh kan ditembak di depan aja. Anjir. Itu dekat banget itu. Asli, gue gini Anjir. di Sudirman itu tengah, kan ada pohon di pinggir jalan, di tengah jalan Iya, itu kan, pembatas kan. Gue di belakang, ini pohon, dia di depan, gue di belakang pohon itu. Jadi Anjir. pas dia jeder gitu, Langsung tumbang gitu ya. tumbang, gue ngeliat dia tumbang, langsung kelopek-kelopek kayak ayam dipotong gitu. Reaksi teman-teman yang lain? Kabur apa gimana? Ya gimana, kabur lah Kabur gitu. pasti ya. Jadi kalau dulu gue ingetnya gini, kalau misalkan peluru Karet. kosong ya, peluru Karet. karet, dia tuh nggak nyaring, nggak bergema. Bunyinya beda. Kita udah Jadi kalau pada tahu misalkan tuh. kalau ding gitu nah tuh. Oh, kalau kencang banget Kalau tuh. bergema tuh. Kalau peluru tajam karet ya. Itu depan kayak kabur pasti ini, meledak. kayak ceplik gitu lah, tahan ceplik. Blok. Nah tuh itu peluru karet. Tapi waktu itu lu ikut gak? Yang pas Aku masih sekolah, gue nonton itu kan sampai aja. Jakarta Timur tuh gue ikut tuh. Tapi itu Rusia Waktu itu emang ya. gue ikut waktu masih di kan sekarang tuh Jalan Baru ya kan namanya kan. Ikut tuh gue lagi rame-ramenya kan 98 sampai depan Makro balik lagi habis. Ikut jara itu, woi. Suwe. Tapi tapi emang kalau zaman itu Habis. tuh, Makanya gue balik lagi. itu gila itu zaman itu kan sekolah gue dekat. Wah itu abis dijuarain. Masih ada, kan. Bro. Iya. Orangnya masih ada itu. Aduh, iya. Produknya masih ada. Iya. Iya itu dekat toko buku itu kan. Wah gila itu dijarah kan. Gila gue ngeliatinnya nontonin orang bawa gitar listrik kiri kanan kan. Cakep itu. Pengen juga sih kan. Cuman ngeri. Akhirnya gue nyari bajai. Tapi itu unik lah. Gue lagi rusuh gitu ketemu abang gue. Jadi kan rusuh gue gak bisa pulang nih. Gak tahu kenapa ketemu abang gue. Dia pulang kerja lewat jalan yang sama, kayak udah ditakdirin lo ketemu abang terus pulang bareng yang kayak gitu. Akhirnya gue nyewa bajai itu sampai Cijantung rumah gue. Berarti lu baru pulang Di Salemba. Iya. Kalau enggak tahu gue pulangnya kemana kan. Tapi parah Orang sih nggak ada waktu itu kendaraan. emang kerugian negara kan bisa sampai 2,1 triliun kalau nggak salah. Dulu ya waktu zaman dulu itu kan gede banget itu 2,1 triliun tuh. Dan itu emang zamannya banyak banget mahasiswa yang meninggal di situ. Gue nggak tahu sih, banyak Bukan orang. mahasiswa doang sih kayaknya. Ya, umum Ya kan maksudnya. karena udah chaos itu kan udah Kalau yang oknum masa semanggi- itu udah jadi satu. Kalau yang semanggi itu malah anak STM ikutan. Iya, tawuran juga. iya. Nggak tahu sih anak STM apa. Kita nih emang mahasiswa, itu anak STM kan pada ikut nih. Kita Nah. mahasiswa, pulang lo gitu. Bukan cuma di STM, jadi waktu itu malah di di SMA gue itu kayak udah kalau sekarang bikin kayak forum mahasiswa gitu kali ya sebutannya ya kan. Itu udah bikin gitu loh, udah kayak udah ya udah yuk kita ikut yuk, kapan yuk gitu kan ke ini yuk gitu. Zaman itu. Iya zaman itu emang gila tuh gitu. Cuma memang waktu itu kalau nggak salah langsung dibatasin kan sama guru-gurunya gitu, nggak ada yang boleh keluar, tapi nggak terkontrol juga sih waktu Nggak itu. terkontrol. Lu daerah mana dulu? Jakarta Timur. Jakarta Timur. Kayaknya yang aman Bojong doang ya. Gak ada ceritain lu, tadi diem aja dengerin. Kayak Bojong daerah mana kali ya? Gak ada demo-demo, gak keimbas ya. Anteng aja. Ngomongin provokator ya, tapi gak tau sih di lu ya. Gue pernah tuh dulu ada satu orang kita tangkap. Oh, Jadi nangkep dia- provokator? Iya, satu orang Ketahuan? dia pakai ini, dia pakai kayak gini lah, pakai masker gitu ya, pokoknya ditutup. Terus gue nggak tahu gimana tiba-tiba rame kan digebukin sama mahasiswa. Gue kenapa nih gitu, nggak tahu pas dibuka emang bukan mahasiswa gitu. Ternyata memang ada itu, bukan mahasiswa. Gak tahu itu siapa ya? Dan dulu, Nggak tahu siapa. dan dulu juga ada namanya Pam Swakarsa. Wah Iya, itu iya, iya. anjir itu. Itu Legend itu. Rakyat lawan rakyat Ya, gitu istilahnya. Legend tuh. itu rakyat. Legend. Dia diperbantukan untuk melawan mahasiswa. Legend. Siapa Tapi itu kayak yang bikin nggak siapa? tahu ya, maksudnya Yang bikin siapa ya? si nah, itu dia. Itu dia. Itu pasti kan nggak mungkin tiba-tiba Maksudnya kebentuk kan? Itu ada ininya. Iya, Ada nggak mungkin ininya. kan tiba-tiba kebentuknya itu kan kayak semi formal lah ya, pasti ada yang bikin Iya, itu. iya. Siapa yang bikin? Dan itu, Dari dan arisan itu, tetangga. dan itu lebih galak. Maksudnya bukan lebih galak, kayak lebih sadis. Maksudnya kalau angkatan kan dia terorganisir, maksudnya tertib. Kalaupun dia mau ngelawan tuh tertib. Kalau ini kayak Memang preman tawuran, kampung, barbar. gitu, Preman. Barbar, Bener. emang barbar. Lebih sadis lagi. Jadi karena dia nggak punya Kode etik kali ya. ya Iya, jadi nggak ada. punya kode etik, bener. Udah. Swakarsa asli gua. Dari tadi ngomong kode etik doang. Jelasin ya namanya cuma ngomong kode etik. Luar biasa. Minum habis tadi. Abisnya nikmatin banget. Tapi lu kok selamat tapi ya?
Itu dia. Pas makanya ditembak kesel itu kan banget gue. bubar, lu kaburnya kemana itu? Kenapa? Kabur kan namanya ditembak pasti ada yang apa? Gue ngumpet di pohon. Oh langsung kan pasti kacau tuh. Lu Kacau ngumpetnya banget. kemana itu? Gue di pohon gitu, gue tengkurap Nggak, semua tengkurap. maksud gua kan gak usah sampai kejadian ditembak peluru tajam gitu rusuh. Abang gua aja tawuran kalau udah panik kaburnya cepet banget. Anak STM, apalagi kayak gitu taruhannya nyawa banget. Kita Kabur. pada saat itu demo itu kita udah terdidik. Kalau misalnya ada tembakan begitu jangan kabur, tiarap. Itu udah terdidik, kita Tapi demo semua udah terdidik. waktu sekarang kalau Gua misalnya terdidik demo gitu. kampus lu itu kalau ada korban nggak waktu itu? Gimana? Yang waktu Semanggi? waktu Banyak lah. Gue sama. enggak di kampus lu. Kampusnya dia. Gue Coba sama. kampusnya dia ada. Nah, setiap tahunnya sekarang ada yang memperingati gitu nggak sih? Ada. Ada. Peringatan. Ada ya? iyalah, Dan lu suka menghormati. lihat nggak bapak-bapak yang naik motor apa sepeda gitu ada tulisannya anak saya Oh masih ya dia. masih. Yang setiap Kamis itu loh di istana kan masih. Gue sering ditanya lihat lewat sama sini diculik-culik. Kebayoran. Waktu itu lewat depan sini. Terus saat Al Azhar gue tuh jemput anak gue kan. Terus Masih ada dia. ya, itu dia tulisannya 22 anak tahun saya berarti dia dibunuh. begitu ya? Anak saya dibunuh. Terus apa gitu pokoknya. Jadi bukan hanya kalau misalnya korban meninggal kayak temennya dia sih jelas sebenarnya. Yang dicari sama mereka tuh kan bukan Yang hanya hilang korban ya. meninggal, yang hilang. Kadang yang hilang. Oh, iya. Yang hilang itu loh. Maksudnya kalau emang mati kan jelas di mana kuburnya gitu kan. Kayak Ini yang hilang. hilang. Serem banget tuh pokoknya dulu. Coba Kita lama-lama coba terdidik perang sih sebenarnya itu deh. kayak gitu. panggil anak Trisakti deh. Oh iya Trisakti. Panggil Ada anak yang Trisakti Trisakti satu nih. deh. Trisakti itu kan Oh iya paling korbannya banyak ya, iya banyak kan? banyak Jadi korbannya gila. setiap tahunnya itu dia kan korbannya itu kan jelas ya, Iya, ya kan? banyak, Itu jelas. kan banyak. Bita. Nah, itu ada nggak di setiap tahunnya kampusnya itu memperingati itu. gitu. Sumbangsinya buat perbaikan hidup bangsa paling bagus ini Trisakti ini. Banyak korbannya. Mengerti nggak sejarah gitu? Maksudnya di Trisakti Ini aja penting lah. nih, ini gitu. penting nih. Coba Ada coba anak Trisakti. anak Trisakti sini. Itu ada kali itu yang lagi lewat itu tarik itu tarik. Ayo sini. Ada nggak maju, cerita-cerita? Sakti. Kalau gue waktu itu di Gundar pun diceritain tentang itu. Gundar ikut demo walaupun paling belakang gitu kan, bantu ngoding. Itu kan peristiwa bersejarah khususnya untuk apa namanya mahasiswa ya, Instansi gitu ya kan, pendidikan ya kan. pendidikan Kampus-kampus itu pasti, maksudnya hampir semua kampus itu menceritakan Iya. di situ. Bahkan lu aja tahu loh ceritanya dulu Trisakti itu. Gitu. Ya, Nah maksudnya coba gitu loh, apakah anak-anak sekarang nggak diceritain gitu walaupun hanya dari seniornya gitu. Ah, Coba ceritain. coba lah kalau ceritain coba. Itu aja bangku itu aja bangku bangku itu aja. Cerita nih. Hai guys. Sonsok. Nah, ini nih namanya Bita ini. Nah Udah ini kenal. Bita angkatan tahun berapa Bit? 15. Angkatan tahun 2015. Ya, selisih 1 tahun sama gua. So tua lu kan Nggak 15. Apakah itu? Bener nggak sih gitu loh, bener Ih, nggak? gua nggak Apa pernah emang yang punya titik ini bukan sendiri? kalau bukan ngomong yang benar. demo Titik bukan demo demo yang sendiri. kayak misalnya ada isu apa terus turun itu gue enggak, cuman kan setiap tanggal 12 Mei itu memperingati reformasi semua turun, itu gue 3 tahun berturut-turut selalu ikut dari maba. Nah diceritain nggak? Maksudnya history itu kenapa sih lu harus turun ke jalan? Ya gitu, itu tanggal menuntut itu reformasi. Kan udah reformasinya. Iya maksudnya nih ya yang pada meninggal itu jadi menuntut keadilan gitu loh. asasi. Ya hak asasi, terus sama minta yang gue tahu ya, minta tanggal 12 Mei itu dijadiin hari Libur pahlawan nasional. reformasi, libur nasional gitu. Libur kampus lu kali. Libur nasional. Libur kampus lu, mana ada tanggal 12 Mei libur nasional. Lagi permintaan. Itu lagi dituntut. Allahu Akbar. Tapi gua dukung itu. Ya harusnya Soalnya itu bukan tonggak 12 penting Mei itu. ya. Bukan. 12 Mei itu. Bukan 12 Mei dong. Harusnya yang Semangginya tanggal berapa? Ya kan karena dia yang duluan Trisakti kan di kampus kan. 18 kalau nggak salah. Jadi tragedi 18 itu atau pertama 19 di sih? Trisakti. 18. Makanya kan kalau misalnya turun tuh kayak hashtag menolak lupa, hashtag gitu-gitu. Pokoknya Ya kalau itu sih sama sih sebenarnya sama yang hilang-hilang itu juga. iya, Yang pokoknya Kamis di menuntut istana itu. ya? Masih ada nggak sih kan? Yang orang tua itu pada di istana. Ya sama dulu mah ada emang. Masih sih 1-2 orang sih masih ada.
Kamisan ya. Kamisan tuh masih ada berarti. Itu kan juga menolak lupa kan. Makan Menolak food dan lupa, sebagainya. minta di Tapi emang pokoknya zaman itu. itu emang gak boleh dilupain itu juga tuh. Getir banget. Getir. Itu Gundala dong. Asli. Gundala Gundala putra. Gundala udah pada Gundala. Sama putra getir. Ada lagi gak yang mau tanyain? Udah kan? Udah. Ada lagi? Kamu mau pindah sini. Ini lo pindah sama Sob. Kelihatan kamera ya. Enggak sabar. Karena dikira ada bahan omongan dari Sa- tadi diem aja. itu soalnya. sebelum turun ke jalan yang dibekalin apaan aja gitu. Biasanya mah. Ya pisang singkong gitu. Iya dong, masa lu turun ke jalan, lu turun gitu kan nggak tahu apaan yang mau Lu diperjuangkan demonya selain kemana? Lu demonya kemana? paling ke DPR, MPR ya kan? Ke istana. Istana. Suara boneka. Monas. Oh Monas sih. Monas mah lu wisata kali. Monas apa yang mau naik itu? Bus yang Enggak, itu titik bus kumpulnya. Ini ditonton loh. Kamu loh. Tolong yang jelas ya. Aduh. Besok Malu. undang Presma gue aja deh, dan gue. Tapi di zaman lu itu ini nggak ada demo-demo nggak selain memperingati kampus lo yang Enggak. teman-teman itu. Berarti Demo Demo internal. itu mah urusan dapur. Iya, itu internal. Enggak. Dia yang mau pas rektor gua minta nilai A semua. Abis lulus baru ada, gue nggak ikut. Yang Yang apa, kemarin untuk- KUHP itu loh. Oh, yang Iya. Oh, itu mah sekarang. Iya, berarti Bang. jarang ya, berarti udah terbilang nggak ada kan berarti ya, udah nggak musim-musiman demo. Sombong amat lu. Gua aja, gua nyesal banget tuh demo, ngapain lu demo gitu Kan beda zaman, Pak. Zaman Iya, dulu lebih- panas-panas. Sekarang demonya lewat medsos kali ya? Orang-orang Ya mungkin sekarang gitu ya. pakai petisi gitu-gitu kan? nggak pulang panas-panasan. Nilai C ya kan? Gue kesel banget. Sama mas gue. Nggak ditembak. Kan baru kenal dia minta tembak aja. Pak, ada yang minta ditembak, Pak. Waktu ceritaan sama senior lo, si aparat-aparat itu masuk kampus nggak? Ada nggak cerita itu? Atau lu punya Masuk. film dokumenternya nggak? Masuk kan ya? Kok nanya orang? Temen gue juga nih Call balik a friend, layar. call a friend. Kalau friend, Rizka nih Ini senior. call a friend apa mau 50-50? Masuk. Tapi kan Masuk bukan sih bukan yang- di bukan kampus yang di situ kan, kampus yang di Masuk. dekat Rawamangun. Yang di Grogol. Yang di Grogol. Kan Bentar ya. ya kan ada itunya, ada museumnya. Monumen. Monumen iya. Dibuat. Oh iya. Museum juga ada. Iya kan dibilang museum 12 Mei masih ada darah-darah terus bolongan tembakannya tuh dibikin itu museumnya dari gedung M. Jadi katanya tembakannya itu Dimuseumin. menembus kaca itu. Nah, kaca itu dibikin museum di gedung M. Trisakti. Kalau di Gue mau nanya deh, kan nih Kan lu ini di sini bintang tamu lu kan. Sendiri bintang tamu, Pak. Suka ngakain nih kan. Oh, baru 1 jam di podcast udah bisa jadi host. Besok di rumah ya kayaknya nih. Itu siapa yang ngasih hak ya? Harus tahu rule-nya. Mana bintang tamu, mana host. Ejer ya. Ini kalau bintang tamu mau ngobrol bintang tamu ntar Ditatar. Boleh dikasih kesempatan. Boleh. Mau bertanya, bintang tamu. Kita kasih. Monggo. Kalau punya pertanyaan sampaikan aja sama hostnya gitu biar hostnya yang nanya. Kesian lu. Boleh. Jadi mau nanya apa? Gitu baru boleh. Silakan mau Jadi, nanya Fit. apa gitu. Oke, ada lagi. Host. Ada lagi. Udah pengen buru-buru ngusir gue. Gini mulu. Udah Udah sih cukup. ya udah ya guys. Cukup. Makasih ya Bita. Makasih. Pesan dulu buat senior kalau ada yang salah maaf ya. Salahin saya. Iya. Ya, apa tuh lagu Hime Trisakti? Nah, jangan ya nyanyi. gimna. Tapi emang abis demo 98 itu tuh kan gua iseng tuh yang gua bilang ke RSCM tuh. Sebenarnya sih nggak iseng. Abang gua kena peluru nyasar. Kena ketembak di peluru karet terus lagi Belum ada kerja. itu kali Google Map ya. Iya. Iya, nggak tahu titiknya kan. Karena dia peluru nyasar kan, tembak peluru karet. Habis demo dia kan tetap kerja. Karena ya gue nengokin ke RSCM kan.
Wah, itu sepanjang jalan udah kayak kota mati kok. Mobil kebakar, gedung hancur. iya, Wah, kan- itu. kan Itu kalau gua udah ada handphone, gua viral, gua rekam tuh, keren Iya. banget itu asli. Itu kan malam Gila itu itu. abis demo itu kan ada sweeping. Iya, terus sepi, jalanan sepi banget. Lu yang ngumpet di tong sampah ya? Oh, bukan tong sampah di got justru. Di gua. Jadi tong sampah di dalam got. Gue kabur lari ke rumah sakit Jakarta sampingnya Unikat Majaya itu kan. Gue tadi di Atmajaya terus dimasuk-masukin kan sama mereka tuh. Kabur tuh gue lewat belakang, gue lewat terus gue di rumah sakit itu digerebek sama dia. Gue lagi Di tidur. dalam rumah sakit. Iya, gue lagi tidur, gue coba panik. Gue masuk ke gue mau mati. Gue mau Gila ya. mati got cuy. Beneran. Pokoknya nggak tahu itu got, pokoknya Pokoknya ada gitu. ada semak-semak gitu, Bu. Tapi bener-bener di sweeping ya. Sweeping. Sampai pagi di sweeping. Gue juga nggak boleh pulang, emang kita kan dikurung di kampus dekat-dekat situ kan. Gue nggak tahu, kata dia jauh karena gue bagiannya di Sahid waktu itu. Gue dikurung di Sahid, nggak boleh pulang gitu, jangan pulang dulu gitu. Terus di absen tiap berapa menit di absen tuh, jadi ketahuan siapa yang nggak ada. Nah itu yang nggak ada itu kemungkinan ya bisa jadi hilang. Kalau daerah itu ramai juga nggak? Yang Kayak nggak rame. rame, yang nggak rame Cuman itu nggak cuma sampai Jogja. rusuh. Yang nggak rusuh tuh cuma Jogja kayaknya. Tapi semua kota Semua teh kota ada ada. aksi ada. Itu kalau aksi demo itu seluruh universitas soalnya di Jakarta dan di daerah semuanya kompak bareng. Itu kan ada forumnya, kita sering ketemu, itu memang benar ada sering ketemu gitu. Ngebahas kali ini temanya apa sih, maksudnya bukan tema ya, orasinya tuh apa, tuntutannya apa, memperbaiki tuntutan kayak gitu. Tapi itu gila itu emang. Terorganisir banget loh, bukan terorganisir dalam artian negatif ya. Pokoknya gue sepanjang jalan itu tuh, jalan Otista sampai RSCM itu gila, udah kayak kota mati gue. Jakarta gila, ngeri. Orang nggak berani gue sama COVID, tapi orang berani pada Nah keluar. tuh dia. Anjay. Nanti kita ngomongin lagi lah soal COVID ini, PSBB-an. Segini dulu dari kami nih podcast Bopak. Ketemu lagi dalam kesempatan berikutnya.